Bapak, Ibu, dan Saudara, apa kabar? Kiranya selalu sehat dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabdanya yang kita baca dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Yang demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Saudara, ketika kita berbicara soal hidup yang sukses atau membaca kisah seseorang dalam pencapaian-pencapaian mereka, seringkali kita terinspirasi untuk bisa mengikuti kesuksesan mereka. Nah, itu hal yang baik. Persoalannya muncul ketika kita hanya siap dan kepingin sukses, tapi tidak siap melalui proses itu. Karena sebenarnya di balik kesuksesan itu pasti ada yang namanya kegagalan. Dalam hal apapun, dalam pencapaian apapun, situasi gagal itu menjadi bagian dari proses kesuksesan tadi. Saudara, apakah ketika kita gagal, apakah kita melakukan kesalahan, atau bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, itu diartikan hidup kita selesai? Tentu belum. Justru ketika seseorang gagal, itu artinya dia belum selesai. Ada proses yang harus dia lanjutkan. Ada proses di mana dia harus bangkit dan meneruskan apa yang menjadi pencapaiannya. Maka renungan hari ini ada tema bangkit dari kegagalan. Saudara, hidup yang diwarnai kegagalan, siapapun bisa mengalaminya. Tetapi tidak semua orang siap untuk bangkit. Lah, bagaimana supaya kita bisa bangkit dari kesalahan, kegagalan, dan dosa kita? Yang pertama, sadari bahwa setiap orang itu pernah gagal. Semua orang bisa dan pernah gagal. Dalam kisah Alkitab juga diceritakan bagaimana tokoh-tokoh besar Alkitab itu pernah gagal. Abraham pernah gagal, Yakub pernah gagal, Musa pernah gagal, dan Daud juga pernah gagal. Bahkan Daud yang menulis ayat tadi itu adalah orang yang pernah gagal. Tetapi endingnya dia mengalami situasi yang kemudian dia bisa mengungkapkan imannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, kegagalan itu sesuatu yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar jika kita terpuruk di dalamnya dan tidak mau bangkit. Jika kita masih menganggap bahwa kesuksesan itu tanpa proses gagal itu sesuatu yang ironi, itu hanya mitos. Tidak ada proses kesuksesan yang tidak diwarnai dengan kegagalan. Yang kedua, akuilah kegagalan Anda, akuilah kegagalan kita, dan bersedialah untuk bangkit kembali. Ada seorang penulis buku yang di dalam tulisannya dia menyampaikan sebuah survei bahwa ketika seorang bayi baru belajar berjalan sampai dia bisa jalan, itu paling tidak dia mengalami proses jatuh sebanyak 240 kali. Bayangkan, 240 kali jatuh sampai dia bisa lancar berjalan. Nah, ketika seorang bayi belajar jalan, dia jatuh, apakah dia berpikir kemudian menyalahkan orang tuanya, menyalahkan kakaknya, menyalahkan saudara yang lain karena tidak membimbing dengan baik, atau menyalahkan lantai yang licin, atau menyalahkan lingkungannya? Tentu tidak. Bayi itu tidak berpikir sejauh itu. Tetapi yang penting, pesannya adalah ketika dia jatuh, mungkin dia nangis, dia luka, tapi dia kemudian bangkit lagi, belajar lagi, jatuh lagi, dia bangkit lagi, bangun lagi, jatuh lagi, sampai kapan? Sampai dia berjalan. Luar biasa. Proses itu dia alami tanpa kemudian menyalahkan pihak lain, menyalahkan siapapun, tapi dengan tangisannya, dengan senyumnya, dengan tawanya, dengan semangatnya, dia kemudian bisa berlari karena dia mengalami situasi yang dia harus bangkit. Yang berikutnya, patahkan rintangan dan hambatan yang saudara alami untuk bangkit. Paling tidak ada 2 rintangan
Ada dua hambatan yang kita alami ketika kita mau bangkit dari kegagalan kita. Yang pertama, pikiran negatif. Orang itu akan merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak mampu ketika dia gagal. Dia akan bandingkan dirinya dengan orang lain. Wah, aku tidak seperti dia, aku tidak mampu. Stop itu. Penuhi pikiran kita dengan hal yang positif bahwa kita bisa seperti orang lain, bahkan melampaui, dan pasti bisa karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Hambatan yang kedua, traumatik. Dulu pernah gagal, sekarang tidak mau coba lagi. Dulu pernah gagal itu mengecewakan, sekarang berhenti. Dulu pernah gagal itu merugikan, sekarang tidak mau lagi. Itu traumatik. Kita akan selalu melihat ke belakang. Ibaratnya ketika kita berkendara, pakai motor, pakai mobil, ada spion, ngapain kita menengok ke belakang? Cukup lihat spion, cukup lihat kegagalan sebagai pengalaman, bukan untuk dilihat terus. Nah ini, bagaimana hidup kita terus bisa diisi dengan pikiran positif, hilangkan traumatik bahwa kita pernah gagal. Yang terakhir, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menopang tangan kita. Perasaan tenang itu karena kita mengupayakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukuri hidup kita dengan segala dinamikanya, percaya kepada Tuhan, tetap percaya. Ini kunci, tetap percaya, bukan hanya percaya. Karena kepercayaan kita, iman kita bisa bias, bisa luntur, bisa hilang kadarnya ketika kita hidup terpuruk dalam kegagalan yang berbagai situasi kita alami. Saudara, menjadi pesan yang menarik, apakah sebagai seorang anak pernah gagal, seorang pelajar pernah gagal, seorang yang sedang bekerja pernah gagal, orang tua, keluarga kita, siapapun pernah gagal, tapi marilah kita bangkit dari kegagalan kita untuk bersyukur, mensyukuri hidup pemberian Tuhan. Mempunyai rasa syukur bahwa Tuhan adalah milik kita, bahwa kita adalah milik Tuhan, itu menjadi sebuah perkenan untuk kita bisa terus termotivasi dalam kehidupan yang diberkati. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak bahwa kebangkitan yang Tuhan berikan keteladanan akan terus menjadi sebuah hal yang positif bagi iman kami untuk bangkit dari setiap kegagalan, kesalahan, dan keterpurukan kami. Kami yakin Tuhan akan menolong kami juga untuk mempunyai tata hidup yang berkenan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.